Jangan lupa buat teman-teman yang mungkin sedang menonton channel ini untuk di subscribe AMJtour_78 di mana banyak sekali referensi-referensi wisata di Pulau Belitung. Oke, thank you. Bayarannya mahal nih bro. Kita hanya bisa mengucapkan terima kasih. Enggak, bantu dia foto lah bro. Kenapa? Enggak, dapat sunset kan lumayan. Emang bagian belakang. Hey channel, welcome to my guys. Hey, welcome channel to my guys. Hey guys, channel to my welcome. Hey Bro Muel. Hai. Gimana bro? Hari ini sunset kita? Waduh, luar biasa. Tepat pada hari ini pukul 17 lebih, hampir 17.30. Mentari menampakkan sinarnya dengan begitu sempurna. Sunset yang sangat luar biasa, anugerah terindah yang diberikan oleh Allah SWT. Kami manusia hanya bisa berkata terima kasih Tuhan atas segala nikmat yang Kau berikan, termasuk pada sore hari ini. Kami di pinggir pantai bersama seluruh para pengunjung pantai wisata Tanjung Pendam yang berada di bagian barat Belitung Induk, tengah bermandikan cahaya mentari sore alias sunset yang juga sangat diharapkan sekali oleh mereka. Begitu sangat luar biasa, cuaca yang begitu sangat mendukung, cerah menggila luar biasa. Oke bro and sis, nah hari ini kita akhirnya janji saya untuk ketemu dengan sunset. Terbayar sudah, kita bisa lihatin ya, matahari seakan-akan ditelan dari laut, dimakan dari laut ya bro and sis ya. Oke, kita nongkrong saja di sini sambil detik-detik dia mulai tenggelam. Sembari cuaca yang begini tenang bro, laut seakan rata, cuaca yang begitu sempurna, teduh, semilir angin juga tidak begitu kencang. Jadi bro and sis yang pengen ke Pulau Belitung, nikmatin Sunsetnya nggak perlu jauh-jauh. ya sunset yang luar biasa. Hanya 5 menit ya dari titik nol kota Tanjung Pandan. Hanya 5 menit, dan hanya kurang lebih juga 5 menit dari hotel-hotel berbintang yang ada di Belitung. Jadi bro and sis kalau mau ke Belitung jangan lupa dengan AMJ Tour and Travel kan, kita bisa ajak ke Pantai Tanjung Pendem ya bro Mawel ya sini ya. Kalau dari Hotel Santika itu di utara Ya, itu cukup jauh. Itu karena dia berada di Kecamatan Tujuh, sedangkan Pantai Tanjung Pendam berada di Kecamatan Tanjung Pandan, tepat di kotanya. Seperti yang saya informasikan di awal bahwa itu hanya berjarak kurang lebih 5 menit dari titik nol kota Tanjung Pandan. Oke. Kalau misalnya hotel-hotelnya berada di kota, mungkin 5 menit saja sudah sampai kan. Bahkan ada yang berjalan kaki, dan beberapa hotel berbintang view-nya di belakang juga sunset. Oke. Ada sunset. Ya.
Kalau ini pantai di bagian barat. Bagian barat. Oke. Jadi ini salah satu pantai ikon juga Ya. yang berada di kota Tanjung Pandan. Nah, kalau dia sore hari ini saya kasih lihat sekitarnya dulu ya, seperti yang kemarin yang pernah saya kasih vlog. Nah, sekitarnya seperti ini. Cukup ramai sekali kalau sore. Ribuan pengunjung gitu. Ya, kalau sore ya. Melewati waktu demi waktu yang bersama keluarga. Jadi suasananya seperti Bro Ensis lihat ya, cukup ramai sekali kalau hari weekend nih atau hari Minggu ini. Nah, jadi Bro Ensis yang pengen ke Pulau Belitung bisa join trip bersama AMG Tour and Travel, dan bisa sore hari ini kalau kita dikasih rezeki, yes, dikasih rezeki bisa nikmatin nih. Nah, Saat ini saat yang tepat sebenarnya dalam bulan-bulan ini saat-saat yang tepat, cuaca begitu sangat mendukung sekali. Setiap hari hampir dalam 5 hari dalam 1 minggu di positif bisa mendapatkan sunset yang begitu sempurna. Ini sudah hari kesekian dalam waktu 5 hari berturut ya. Saya setiap hari menghabiskan waktu dengan bermandikan cahaya mentari sore. Saya menyaksikan sendiri karunia terindah yang diberikan oleh Yang Kuasa, di mana mentari secara perlahan membenamkan diri di ufuk barat, masuk secara perlahan ke dalam laut. Hanya 5 menit dari titik nol kota Tanjung Pandan, dan dari hotel-hotel berbintang yang juga view-nya juga pantai di sini ya. Jadi pastikan diri Anda untuk bisa menikmati karunia Anda tersebut, menikmati hidup Anda, menikmati kemerdekaan Anda sebagai orang yang telah berusaha semaksimal mungkin untuk memanjakan diri di Belitung bersama AMG Tour. Kita tunggu ya. oke Bro. Perahu nelayan yang baru pulang ke laut pada sore hari itu orang Belitung sebut dengan ngetong. Jadi sudah sekitar 1 minggu atau 5 hari mereka meninggalkan Belitung, dan setelah merasa cukup mendapatkan ikan, persediaan juga sudah mulai habis, mereka kembali ke Belitung atau ke Tanjung Pandan, karena mereka melakukan cukup jauh sampai ke Laut Bangka, Kalimantan dan sebagainya. Karena Belitung untuk daerah timurnya berbatasan dengan Kalimantan Barat, untuk daerah utaranya berbatasan dengan Cina Selatan, dan untuk daerah baratnya berbatasan dengan Selat Gaspar. Jadi ini pintu masuk juga Bro ya. Ini merupakan pintu masuk pelabuhan Tanjung Pandan. Jadi bukan hanya hilir mudik kendaraan ataupun perahu nelayan bertonase kecil, tapi juga kapal-kapal dagang industri juga masuk ke sini, ataupun yang bertonase besar untuk bongkar muat di pelabuhan Tanjung Pandan. Oke. Ujung itu Pulau Kalimo. Ya, itu Pulau Kalimo merupakan Ya. satu pulau yang dikeramatkan memiliki histori ataupun legenda yang begitu sangat luar biasa. Jadi di situ perpaduan dua agama antara Islam dan Tionghoa. Ya, yang pernah saya cuplik juga dan saya vlog kemarin. Tetapi Bro Mawel ini jujur dia seorang yang memang handal kalau soal sejarah maupun apa, karena dia juga profesi seorang di pemandu wisata atau tour guide ya, presis. Francis bisa saksikan ya saat-saat ntar lautan lagi nelanin matahari nih. Woi, bulat. Ya, tepat pada saat ini pukul 17.53 menit. Mentari begitu bulat sempurna secara perlahan terus membenamkan diri di ufuk barat, sambil di bawahnya dihiasi oleh gugusan beberapa kapal dagang maupun kapal-kapal industri yang membawa kebutuhan untuk Belitung, dan juga para nelayan yang mulai beraktivitas ya, yang kita sebut dengan bagan dan sebagainya. Sempurna. Tepat di tengah itu ada tiang itu, lampu bui, yang kita sebut dengan lampu bui adalah satu tiang pandu masuk kapal-kapal yang menuju ke alur Sungai Cerucuk ataupun pelabuhan Tanjung Pandan. Itu namanya tiang lampu bui. Lampu bui. Ya, karena memang untuk masuk ke sini ini ada alur khusus, jadi tidak bisa sembarangan. Jadi ada pandu di sini, ada yang kerjaan bagian pandu, pemandu kapal masuk. Dan itu ada alur khusus. Kok bisa sempurna itu ya? Iya, luar biasa ya. Dengan modal 2.000 kalau kita naik kendaraan, kita bisa ngeliat keagungan dari Tuhan. Jadi Bro Ensis jangan skip, tetap tahan, jangan skip ya.
sampai habis ya. Cepat dengan itu. Itu dulu ada kapal karam di situ. Wih, setengah deh. Iya, sekali nanti tahu. Ini luar biasa sekali saat-saat dia mulai Ya, dari tenggelam. yang sempurna tadi sekarang sudah separuh masuk ke dalam laut ya, seperti memendamkan diri di ufuk barat semakin sempurna. Tepat pada saat ini pukul 17.54 menit waktu Indonesia bagian barat, dan tepat di barat Belitung atau di Pantai Belitung, tepatnya di Pantai Wisata Tanjung Pendam, kita menyaksikan momen yang sangat berharga sekali, anugerah yang diberikan oleh Yang Kuasa. Kita menyaksikan fenomena tenggelamnya mentari di ufuk barat secara sempurna pada hari ini. Ya, menyisakan sekitar 30% dari mentari tersebut. Jadi Bro Ensis, janji saya udah terbayar karena kemarin hanya dapat lembayun saja. Ya, tersisa sekitar 15%. Dan blue sky-nya Bro Ensis bisa lihat. Dan sempurna Lembayunnya, menempatkan diri di wow. barat. Sekarang dia bertugas kembali untuk menyinari muka bumi yang lain ya. Ya. Selesailah sudah dia memenuhi tugasnya pada hari ini untuk menyinari Indonesia ku tercinta. Waktu Indonesia Barat ya Bro. Tenggelam habis 17.55. Kalau yang di ujung situ itu pulau-pulau apa Bro? Nah, itu Pulau Kalimambang, ini disebut dengan Pulau Kalimambang. Kalau dulunya ada sekolahan, ada masyarakat yang berdomisili di sana, sekitar 130 KK yang sempat di sana, dan ada sekolah yang hanya sampai kelas 1 sampai kelas 3 SD. Tapi sekarang nampaknya telah dikosongkan karena tidak memungkinkan pada saat musim tertentu pulau tersebut digenangi air ya, jadi sudah abrasi ya. Iya, abrasi. Nah, tapi masih tetap ada daratan dan sisa-sisa bangunan masih ada di sana. Jadi tempat persinggahan para nelayan yang tidak lama biasanya, atau kita sebut dengan hanya bermalam saja. Dan itu Pulau Mentikus. Sementara di sana memanjang adalah Pulau Mendanau yang Selat Nasi. bentuk satu pemerintahan disebut dengan Selat Nasi, Kecamatan Oke. Ya, hari ini kita sukses ya. Karena di samping saya juga ditemanin. Hai, boleh kenalan nggak? Boleh kenalan nggak? Gimana Pak? Ada Boleh siapa? kenalan? Saya Yurfa Pak. Oke. Asli Belitung? Bukan, Ah, bukan. Justru dari dari Tegal. Tegal. Oh, Tegal. Datang ke sini tujuannya Karena saya kerja saya nonton itu doang. gimana? Mau nonton Nonton apa tuh? mentari tadi Itu yang mentari tadi. dong. Oh, Jauh-jauh jadi dari Bro. Tegal tuh. Iya. Hanya mau liatin sunset Bro Ensis. Kita sambil ngobrol-ngobrol sama dia, nggak apa-apa? Boleh ya? Kenapa? Boleh ngobrol-ngobrol ya? Ini dalam acara apa ya? Bu? Enggak ada apa-apa sih sebenarnya. Nggak, Oh, izin. cuma buat dokumentasi. Iya. Enggak, dokumentasi. izin juga masuk ke channel saya, AMJ ya, AMJ channel Tegal, underscore 78 ya. Oh iya. Tegal Saya itu- memang kerja di sini. Oh, kerja di sini. Kerja di sini. Mungkin ada yang bisa diceritakan bedanya antara Tegal dan Belitung Bedanya untuk banyak sekali mentarinya. Pak. Banyak sekali. Kalau budaya nggak usah cerita ya, pasti beda ya karena Sumatera dengan daratan Jawa. Oh ini channel ya? Iya, channel, dan boleh kok dibantu subscribe juga. Oh, siap. Kembali lagi dengan siapa? Dengan Yurfa. Nurfa. Nah, IG-nya ada, IG? IG-nya Ada channelnya juga ada. Ada Pak, tapi kayaknya ibu gitu. Kenapa? Kalau Kenapa? misalnya orang itu minta dipublikasikan, Nurfa justru sebaliknya. Iya, sebaliknya ya. Dia Nggak apa-apa, mungkin dia belum kenal dengan channel ini, makanya dia bilang nggak usah dipublikasi. Iya, betul. Tapi kalau dia udah kenal dengan channel AMJ channel underscore 78, mungkin dia pasti minta. Oh ya baik Pak, ini tuh sekaligus saya langsung buka dulu aja gimana? Oh, boleh. Entar di sininya saya kasih juga nih. udah lama di Belitung. 1 tahun. Oh, 1 tahun. Kerja di bagian pemerintahan. Iya betul, KPPN. KPPN. Oh, Wow. KPPN. Jadi Bro Ensis sambil tetap stay tune karena Baru ngambil ngetek di Tanjung Pendam atau sebelumnya udah, tapi karena mungkin mataharinya bulat jadi udah pernah. Sebenarnya ini juga kebetulan. nggak Kebetulan berencana. udah ada rencana, makanya ininya udah habis baterai. Memang Tegal banyak ya. Hampir. hanya berbagian tertentu aja sih. Iya, bagian tertentu pastinya. Ini juga kalau di arah timur pasti nggak ada. Dan Iya. Sandra.
sunrise deh. Tuh bapak lagi nangkul, wih seru kalau lagi ada mentari. Nangkul itu namanya, nangkap kepiting. Oh, kepiting. Rajungan, bro. Ya, dia sistem ranjau. Di tangkul tuh ada umpan, dipasang umpan biasanya dari jenis ikan pari, dilemparkan ke laut, dibiarkan beberapa saat. Setelah tenang biasanya kepiting-kepiting yang ada di bawah itu mendekat, kepiting rajungan mendekat menyamperi umpan dan kakinya terjerat ataupun capit-capitnya akan terjerat di tangkul. Ini jadi kayak live show sekali, Pak. Langsung dikasih keterangan-keterangan itu ada Iya. apa. Kita paham sih udah apa ya. Karena profesi kami ini pemandu wisata. Iya, Iya. tour guide. Ya, kami harus Harus paham ya. Gitu. Jangan sampai tujuan ini bertanya. juga jujur ya buat di vlog kita supaya juga ya sekarang kan tamu tuh udah malas lewat web ya. Kebanyakan orang lihat YouTube. Nah, kalau di YouTube kan orang bisa ngerasakan secara visual dan merasa real gitu loh. Jadi ya mungkin transaksinya juga mereka berani gitu. Iya. Tapi ini hari Minggu tamunya nggak ada apa nih? Sekarang kan Sekarang lagi Pandemi ya? pandemi itu. Sebenarnya sih Belitung sudah opening. Sudah open tapi karena itu kan Karena masih masih ada yang belum seramai biasa lah. belum seramai Kalau biasanya justru kalau kita nggak bisa di sini. di Setiap Kelayang. hari aja, Oh, alhamdulillah. setiap hari ya? Bukan cuma weekend aja? Bukan hanya weekend aja. Setiap hari. kalau lagi ramai Bukan, gila-gilaan. ada beberapa pasangan siap. Iya. Nah, jadi dia jaga di safety-nya. Jadi kesini sendirian. Iya, Pak. Oh, oke. Iya. Ada nggak saran? Ini dong minta dong jangan lupa subscribe, like, Ya, and saya comment. belum lihat nih, Pak. Oh. Videonya gimana? Wah nggak boleh tayang nih bro kayak gitu bro. Guys, ini tadi mana? Namanya apa? AMJ Tour _78. AMJ Tour. AMJ. Tour. AMJ Tour. Underscore 78. Ya. AMJ Tour _78. Ya. Jangan lupa buat teman-teman yang mungkin sedang menonton channel ini untuk di subscribe AMJ Tour _78, Ya. di mana banyak sekali referensi-referensi wisata di Pulau Belitung. Iya. Oke, thank you. Bayarannya mahal nih bro. Iya. Kita Ban- hanya bisa mengucapkan terima kasih. Enggak bantu dia foto lah bro. Kenapa? Enggak dapat sunset kan lumayan. Emang bagian belakang. Udah hilang sunset. Izin ya ntar saya itu ya. Nah kalau itu kapal-kapal ekspor, jadi dia mengangkut barang-barang sumber daya alam Belitung seperti kaulin dan sebagainya. Nanti pada saat kapal pelaut pasang, ini dari dalam kaulin keluar digandeng pakai tekbot, bongkar muatnya di sana, dimuatin ke kapal. Kapal itu standby di sana biasanya dari Cina, Taiwan. Kalau Belitung ini kan daerah galian C yang cukup lumayan banyak, ada belas galian bumi, hasil bumi yang luar biasa, bukan hanya timah, termasuk uranium, tanah liat, tanah kaulin, pasir kuarsa, pasir gelas dan sebagainya. Jadi pulau kecil yang memiliki kekayaan luar biasa sebenarnya, bukan hanya secara potensi alam di pariwisatanya aja. Tapi kalau secara pariwisata pun masih kurang terbebani sih pas udah Belitung, walaupun sebenarnya nggak kalah Iya. Karena bukan kurang branding, karena
sekarang udah menjadi kawasan ekonomi khusus pariwisata. 10 destinasi pengganti unggulan Bali baru. Dan salah satu devisa negara yang terbesar dari Pulau Belitung. Makanya kenapa kita ada flight internasional. Nasional. Tapi emang ini apa udah dibuka lagi ya bukannya? Kalau yang internasional belum. Karena kan dari Malaysianya masih ini kan. Kalau antar negara mungkin dia masih close Malaysianya. pelan-pelan dulu. Kalau Ini lokal udah. namanya Bagan. Ini Bagan. Namanya Bagan. Tuh, kapal Bagan. Bagan mereka biasanya kurang lebih sekitar 10-12 mil dari bibir pantai. Mereka menuju ke laut. Pada waktu tertentu mereka mengeluarkan jaring yang disebut dengan wareng. Oh, wareng. Wareng tersebut diumpan dengan nyala lampu yang berkekuatan sekitar 5.000 watt biasanya. Itu biasanya nyari apa, Pak? Ikan. Ikan. Jadi ikan yang bergerombol. Sekali dapat itu bisa tonan. Itu yang di belakang ditarik Nah, gak, bro? itu namanya sungkur. Untuk bahasa daerahnya disebut dengan sungkur, itu ada sepatunya di depan. Itu mereka turunkan ke dalam laut. Ada seperti jala yang mengembang, mereka dorong pakai perahu. Itu biasanya yang dapatnya udang, kepiting, lobster. Oh gitu. Jadi mereka berapa hari? Nah, kalau yang ini nggak terlalu lama. Biasanya laut pasang, laut surut dia pulang. Oh, Kalau gitu. yang sungkur, kalau yang ini biasanya sampai bulan terbit. Nah, maka aktivitas mereka hanya pada bulan gelap atau yang disebut dengan ya terang bulan. Jadi Dan- berhari-hari di kapal itulah. Iya, kalau yang Bagan itu biasanya seharian di kapal dari mulai berangkat sampai nanti pulang subuh. Begitu fajar atau bulan lebih duluan terbit, mereka langsung pulang. Jadi operasionalnya dalam sebulan itu kurang lebih sekitar setengah bulan atau 15-an hari. Pada saat musim bulan terang mereka nggak melaut, nganggur. Bro Ensis, bantu saya ya buat upin IG-nya dia. Kembali lagi, apa namanya IG-nya? IG siapa? IG Nurfa. Nurfa. Salah juga. Sebenarnya bukan Nurfa, bukan pakai N tapi Y. Iya, Yurfa. Iya. Yurfa. IG-nya. YURFA. YURFA. SR. YURFASR. R FA SR. SR. Oke. IG-nya jangan lupa bro Ensis, cari. Aduh. Hanya dia tertutup masker aja. Iya betul, karena memang lagi pandemi dengan kondisi seperti itu ya. Baiknya Iya, kita paham. meskipun di wisata tapi tetap harus menggunakan protokol kesehatan yang benar. Kelihatan kayak Recis nggak wajahnya? Recis siapa nih? Ria Ricis. Iya, Ria Ria Ricis. Ricis mah gendut. Oh, Waduh. Gemetan kalau ini enggak. Atau saya kasih judul nih, lagi ngeliat sunset ketemu Ria Ricis di Tanjung Pendem. Ih, enggak lah, itu terlalu lebay banget judulnya. Yurfa Tegal. Yurfa Tegal, ada Tegalnya juga di IG, enggak kan? Juga. Yurfa saja. Yurfa SR. Betul. Yurfa SR. SR. Sera Romeo. Kalau channel ada? Kenapa? Channel YouTube ada? Channelnya jangan Pak, lebih baik. Oh jangan. Nanti kalau udah satu channel biasanya langsung nge-link ke berikutnya. Oh gitu. Kan itu Instagram sudah. Gitu. Oh gitu. Yurfa. Ini Bagan juga bukan? Bagan, ya ini Bagan. Jadi yang ada tangan-tangannya begitu disebut dengan Bagan. Bagan. Tadi Iya. yang di belakangnya Sungkur. Sungkur, nah itu sungkur tuh. Itu mereka nggak jauh-jauh tuh. Nah, karena mereka di sini juga habitatnya udang, kepiting. Ini daerah sini aja. Nah, termasuk bapak ini kan, ini namanya nangkul. Nah, beliau, Yang sendirian itu? iya, itu nangkul namanya. Kapalnya atau seluruh pencarian? Iya, nama dia kerjanya namanya nangkul. Oh, Iya, kerjanya. dia nangkul. Kalau ini nyungkor. Kalau ini bagan. Tapi kalau misalnya nangkul kayak gitu sore terus berapa menit kemudian pulang? Nah, sekitar 1 jam dia biarkan, dia masang ratusan. Dia masang misalnya ratusan biji tangkul, ratusan pasang tangkul mereka lempar. Dia selesai melempar ratusan, dia larinya ke sini. Buka dari yang pertama dia ini tadi. Oh iya. Ya, dia Pertama lempar. kali masang ya? Nah, berarti kan udah makan waktu kan lebih dari 1 jam. Ya perlahan dia mutar gitu aja. Ya Belitung sih pada intinya kalau memang tidak malas hanya untuk makan, memang nggak Tapi perlu. sayang ini Pak, kalau apa namanya pusat perbelanjaannya itu masih kurang. Oh ya, itu Mallnya kira-kira. memang Oh, itu nggak boleh itu karena memang ada Itu nggak unsur boleh. kesengajaan, ada memang karena Belitung ini adalah merupakan geopark. Iya, Geopark itu adalah taman alam. betul. Sekarang kan lagi disonding ke UNESCO.
Nah, kalau penilaian dari UNESCO, kalau ada hal-hal yang merusak alam, itu kan bisa dicoret. Nah, karena kalau mall-mall itu kan dia akan pakai pasak bumi ya bro ya, ataupun paku bumi ya, yang besar-besar itu. Nah, ketika dipakai itu kan bangunan itu akan merusak alam kita. Makanya kenapa Belitung ini menjadi referensi buat menjadi geopark. Itu salah satu karena masih alaminya. Beda dengan kota-kota besar. Kalau ke kota-kota besar itu kan mereka itu kan kebanyakan bangunan-bangunan tinggi, ya kan, bukan alami lagi, karena itu karya manusia. Suatu hari manusia akan bosan dengan hal itu. Tapi kalau alam ini tidak akan bosan. Lihatin aja hari ini kita bisa dapat sunset, besok enggak. Ketika dia pasang surut juga beda kan? Karena karya Tuhan. Sudah penuh pabrik, sudah penuh apa, sudah banyak polusi. Polusi akhirnya. Saya kira itu karena memang barusan yang tadi terus untuk diusungnya mungkin udah lama itu dilirik oleh pengusaha nasional, itu udah lama termasuk grup. Karena hanya 40 menit dari Jakarta ke Belitung itu ya tidak terlalu susah untuk mencari informasi bahwa Belitung ini bagaimana. Orang-orang terkenal dari Belitung itu bukan orang-orang yang kita dengar sekarang. Sudah dari nggak tahu lah ya kalau arah anginnya udah berubah. Tapi puji Tuhan saya terharap di Jakarta. Nah, saya kira itu karena mungkin ya, berubah baru 1 tahun. Kan belanja. Nah, sehingga mungkin terkesan hemat gitu ya. Banyak berbelanja. Kalau kami orang Belitung sendiri justru udah kebingungan. Belanjanya mau pakai apa gitu. Oh gitu. Bro Ensis, liatin lebayunnya luar biasa, apalagi di tengah-tengah tuh ada pulau kecil bernama Pulau Kalimua. Terus blue sky-nya juga ada tembakan dari masih ada sisa-sisa matahari menembak ke arah blue sky-nya. Jadi ada goresan warna biru, ditambah lagi dengan lukisan yang alam yang luar biasa. Ada pink, ada oranye, ada merah nyala, dan gelombang laut bekas kapal lewat. Uniknya Belitung selain sunset ada batu-batu granit yang merupakan batu-batu purba, pecahan dari Gunung Merapi purba yang di dasar laut. Yang tadi granit Sehingga nongol ke atas permukaan. Dikelilingi oleh granit semua. Dan batu tersebut bukan hanya terdapat di bibir pantai, tapi juga di tengah-tengah kota pun ada. Di batu granit, batu yang unik. Dan dulu juga pernah ada tambang granit. yang bukan di Kampit itu ya Pak? Bukan. Di Kampit itu BHP, itu satu perusahaan internasional ya. Itu uranium. Open pit. Iya, open pit. Jadi kalau Your Fire SL Island Hopping atau ke Pantai Tanjung Tinggi. Tapi kalau mau ngeliat batu yang paling tuanya, paling besarnya itu di Belitung Selatan, yaitu Batu Baginda. Itu udah umur 245 juta tahun di zamannya Jurassic. Ini bukan saya atau Bro Mawel yang ngomong, tapi ini udah asesor yang datang dari Jepang dan Jerman ketika mau ngambil sampel buat disonding ke UNESCO. Ya, makanya kembali lagi kenapa tidak boleh ada Franchise dan Oke. Udah jalan kemana ya Pak? aduh kemana ya Pak? Belitung Timur, tapi ya Oh, Belitung Timur. hal yang sering di jalan apa Ya, yang biasa didatangi ya. Tapi mungkin ada bapak-bapak ini kan mesti tahu nih mana yang kayak jarang dikunjungi, tapi sebenarnya itu indah gitu kan sih. Belitung semakin hari, apalagi pandemi ini, kita semakin lama semakin berbenah diri ya, terutama para pelaku wisata semakin berbenah diri dan terus menggali bahwa Belitung ini dikelilingi oleh potensi wisata seluruhnya, dikelilingi di mana aja
Sekarang ketemu Batu Pulas, Tanjung Siantu. Tanjung Siantu. Iya, lokasi-lokasi barunya itu masih orisinil banget gitu. Jadi mobil aja belum bisa masuk. Di daerah Belitung Utara juga. Kalau Batu Bedil mungkin udah sering dengar ya. Iya, Busung Bugis, Batu Bedil. Oh, kalau Busung Bugis itu kreativitas mereka lah, para komunitas HKM ya, hutan kemasyarakatan. Itu yang ada air terjunnya namanya? Air terjun ada beberapa di sini. Gunung Tajam. Gunung Tajam, Gurok Berayu nama air terjun. Gurok Beraya. Iya. Oke bro and sis, sebentar lagi juga udah mulai gerap dan maghrib Di sudah. sini di mana tinggal? Ini Tinggal di mungkin saya akan closing ya. Nggak jauh. Terima kasih sudah selalu support saya, AMJ support saya, Iya. Ya, terima kasih Oke, Bapak. sama-sama ya. sehingga berkembangnya channel saya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. See you again. Thank you. Ih, keren ya.